Guru saya yang kejam-kejam dulu. Ini kejam betul guru. Tapi gara-gara dia lah wak pandai baca Quran, ya kan? Nah, waktu saya musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi, mewakili Medan di provinsi Sumatera Utara, dulu asal udah juara provinsi, juara nasional. Itu guru saya yang paling kejam tuh, yang paling keras nangisnya. Dalam hati dia kan mungkin aku kejam-kejam nggak duduk aku di situ. Ini murid yang dipukuli tangannya bisa naik situ. Jangan kita marah kalau anak kita dimarahi guru ngaji kita. Nggak bisa pandai kalau nggak dimarahi. Rasulullah aja baca Quran dibentak-bentak malaikat Jibril. Kurang apa Rasulullah? Kata malaikat Jibril, Iqra, baca. Kata Nabi Muhammad, ma Nabi qari, aku nggak bisa baca. Iqra, ma Nabi qari, dipeluk sampai sesak napas, dilepas. Iqra, ma Nabi qari, nggak bisa baca. Peluk lagi sampai sesak napas. Iqra. Oh, dibentak-bentak. Nabi aja dibentak-bentak, kok kita nggak dibentak-bentak. Baru dicontohkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tapi hebatnya Rasul, sekali dengar apal sampai wafat nggak lupa. Nggak ada orang secerdas Rasul. Saya ini ahli linguistik, dosen bahasa. Cerdas saya rasa cerdas lah saya. Seusu saya yang paling pinter tahun saya tamatan usu tahun saya paling pinter. Tapi nggak pernah saya bisa dibacakan ayat Quran selembar wadduha misalnya sekali dengar apal. Ada yang bisa? Cuman satu orang. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril bacakan, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sekali Nabi dengar, Nabi hafal sampai wafat nggak lupa. Berapa IQ Rasulullah? Ada yang lebih cerdas dari Rasul? Ada? Ada? Tak ada. Siapa paling cerdas manusia sedunia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang pintar nggak beriman sama Nabi, memang bodoh lah dia, bukan pintar. Tidak ada orang sehebat Rasulullah Muhammad SAW. Wa rafa'a laka dzikrak, dan nama Nabi itu diangkat Allah setinggi-tingginya. Ternyata nama Rasulullah itu setiap detik disebut orang seluruh dunia, nggak berhenti-berhenti. Azan subuh di Papua, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum selesai azan di kampung itu, kampung sebelahnya masuk waktu. Kampung sebelahnya pula azan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belum selesai kampung ini, kampung sebelahnya pula masuk waktu azan. Belum selesai Papua azan subuh, udah masuk pula di Maluku azan subuh. Belum selesai di Maluku azan subuh, udah azan pula di Sulawesi. Belum selesai lagi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Kalimantan pula masuk. Kalimantan belum selesai, masuk pula Pulau Jawa. Pulau Jawa belum selesai, masuk pula Pulau Sumatera. Betul? Belum selesai Sumatera azan, masuk pula lah Bangladesh, Sri Lanka azan. Belum selesai Sri Lanka, Bangladesh. Bangladesh belum selesai asyhadu anna Muhammad Rasulullah. India pula asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Belum selesai Pakistan pula. Belum selesai Saudi pula. Sampai Maroko, itu baru subuh. Belum selesai sholat subuh di Arab Saudi, udah sholat zuhur pula di tempat lain. Paham? Sehingga 24 jam nama Rasulullah disebut setiap detik. Ada manusia sehebat Nabi? Nggak ada. Dan kalau kita sholawat sama Nabi, man shollas alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyram. Siapa sholawat kepada Nabi sekali, Allah memberinya rahmat 10.
Sedangkan kita masuk surga, cukup satu rahmat Allah kita bisa masuk surga. Selawat Nabi kita dapat berapa rahmat? Kalau kita sebut nama Presiden Soekarno dapat rahmat nggak? Kalau kita sebut nama Presiden Gus Dur dapat rahmat nggak? Kalau kita sebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat rahmat nggak? 10. Ada pula di Jawa masuk Facebook, selawat sama Jokowi, Sallallahu ala Jokowi, Sallallahu ala Jokowi. Ini bautnya bukan copot 3, semua copot bautnya. Ada aja penjilat-penjilat. Dan yang hebatnya Nabi itu, setiap kita tiru satu dari Nabi, kita dapat 10 pahala. Di Quran bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul Allah itu contoh teladan yang kalau kau ikut satu, Allah bayar satu hasanah dibayar 10 pahala. Pakai jenggot aja. Saya tanya dulu, Nabi Muhammad berjenggot nggak? Itu karena nggak ada pisau cukur, kurang ajar betul tuh orang. Apa memang zaman Nabi nggak ada pisau? Ada nggak? Nabi berjenggot nggak? Nabi Musa berjenggot nggak? Nabi Harun berjenggot nggak? Berjenggot. Ada di Quran. Waktu Nabi Musa ambil perintah Allah 40 hari, pulang-pulang Samiri bikin patung emas. Ditarik jenggotnya Nabi Harun sama Nabi Musa. Berarti Nabi Harun berjenggot. Kalau nggak berjenggot kan nggak ditarik jenggot. Bagaimana sih? Betul? Wahai anak ibuku, jangan kau tarik jenggotku. Berarti Nabi Harun berjenggot. Kalau bertanduk kan, wahai anak ibuku, jangan kau tarik tandukku, kan begitu. Paham? Berjenggot itu, Pak, sunnah Nabi. Apakah mencukurnya haram? Kata Imam Hanafi haram. Kata Imam Syafi'i mencukurnya makruh. Apapun ceritanya berjenggot itu sunnah. Setuju? Dan dibawa mati. Serban sunnah, mati nggak dibawa. Cincin sunnah, mati nggak dibawa. Siwak, gosok gigi sunnah, mati nggak dibawa. Ada orang mati bawa siwak. Jubah sunnah, mati nggak dibawa. Betul? Jenggot? Satu-satunya sunnah Nabi yang mati dibawa masuk kubur cuma jenggot. Yang lain tinggal semua. Maka saya sejak remaja SMA udah berjenggot. Dipanggil kepala sekolah saya, orangnya wibawa sekali, matanya macam burung elang. Panggil saya, Tengku Zulkarnain, tahu salahmu kenapa dipanggil ke kantor? Tidak tahu saya, Pak. Kenapa kau berjenggot? Kata guru saya, sunnah Nabi, Pak. Ah, guru agama aja gak berjenggot. Ya saya mana tahu, Pak. Panggil guru agama. Panggil guru agama. Hei Pak Anu, kata anak ini berjenggot itu sunnah. Berdebar satu saya. Tiba-tiba kepala guru agama saya bilang, betul Pak Kepsek, jenggot itu sunnah. Jadi kenapa Bapak nggak berjenggot? Orang sunnah kok katanya. Coba kalau dibilangnya enggak, ditamparlah saya itu. Pasti dicukur di kelas itu, di sekolah itu juga. Untung guru-guru dulu jujur. Dibilangnya sunnah, selamat saya. Apa kata kepala sekolah saya? Piara jenggot boleh lajul, tapi jangan panjang-panjang kali ya. Pemanis saja, pemanis. Saya sejak SMA udah pakai jenggot. Karena guru saya mengajarkan itu sunnah. Dan setelah saya jadi ustadz, saya baca kitab, ternyata satu-satunya sunnah Nabi yang dibawa masuk kubur jenggot. Betul? Dalam mazhab Syafi'i, mencukur jenggot hukumnya makruh, Pak. Apa? Tapi kalau mayat mati, Bilal mayatnya lihat jelek kali berjenggot, kita cukur yuk, haram. Tidak boleh Bilal mayat mencukur jenggot orang mati. Paham? Bahkan seandainya kita mandikan mayat, waktu dimandikan gugur jenggotnya 2 helai atau 1 helai jatuh. Wajiblah Bilal mayat mengutip jenggot itu dan mengembalikannya supaya dibawa dalam kubur. Hebat. Mencukurnya waktu hidup makruh dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau ada mayat mati dicukur jenggotnya, hukumnya apa?
Berdosa yang cukur. Paham? Saya pakai jenggot. Supaya apa? Tidur pun berpahala. Tidur. Karena Allah mencintai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai baju putih. Kata Nabi hadis Tirmidzi Hasan Sahih, pakailah baju putih, putih kesukaan Allah. Dan kapankanlah mayat-mayatmu dengan kain berwarna putih. Boleh mati mayat dikapankan pakai kain tidak putih, boleh. Rasulullah pakai baju merah. Karena nggak ada kain putih waktu Rasulullah wafat. Tapi Nabi suruh pakai sunnah. Kain kapan tuh putih sunat. Tapi boleh kotak-kotak. Boleh nggak mati pakai kain kapan kotak-kotak? Boleh nggak? Boleh. Cuman berani nggak? Aku nggak berani aku. Boleh nggak? Boleh. Nggak wajib. Mayat wajib dikapani. Tapi kapan berwarna putih hukumnya Kenapa kita pilih putih? Supaya selama dalam kubur mahabbah, Allah cinta, Allah cinta, Allah cinta, Allah cinta sampai kiamat. Saya baju putih, nggak ada baju lain. 7 baju saya putih semua. Bentuknya pun sama sehingga orang nggak tahu baju saya cuma 7. Ini saya bawa semua ini karena saya udah 12 hari nggak pulang. Kalimantan Barat terus ini nanti baru pulang besok Senin. 7 saya bawa baju saya, satu tas. Kenapa saya pakai baju putih? Saya berharap 24 jam Allah sayang. Karena pakaian putih itu mahabbah. Allah sayang. Kalau Allah sayang, ayat Qur'annya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada umatmu hai Nabi, kalau betul kau mencintai aku, mencintai Allah, katakan sama umat Islam hai Nabi, ikuti Nabi, maka Allah akan cinta padamu. Nah Nabi bilang baju putih. Kalau saya pakai baju putih, tentu saya dapat cintanya Allah. Setuju? Itu yang bilang Quran. Apa nggak boleh pakai baju merah? Boleh. Haram? Tidak. Cuman yang suka PDIP. Ada untungnya? Ada? Ada untungnya. Kira-kira gitulah hidup ini. Asal Nabi suka, suka aja. Kalau Nabi nggak suka, nggak suka. Udah aman itu. Satu hari ada orang kaya datang ke rumah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab khalifah tapi miskin. Bajunya tampal-tampal. Khalifah dulu miskin. Duit habis dibagi untuk rakyat. Waktu makan dibikin Umar bin Khattab tepung suji. Murah kali. Bubur. Dikasih nih sahabat Nabi yang kaya nih, dia lihat. Suji, ya. Makanan murah nggak mau dia, nggak suka. Apa kata Umar bin Khattab? Sesungguhnya Rasulullah sangat suka sekali makan tepung suji. Oh kalau begitu aku suka, kata orang kaya itu. Begitu kalau Rasulullah suka, kita suka. Kalau kita suka dengan yang disukai Nabi, Allah suka kepada kita. Kalau Allah benci, kalau Rasulullah benci, kita benci. Rasulullah bilang jangan makan jengkol, jangan makan pete. Makruh, berarti Allah benci kan? Rasul benci, kita makan nggak? Kata Rasulullah jengkol itu makruh. Makruh tadi benci. Rasulullah benci dengan jengkol. Kita makan jengkol nggak? Harusnya benci. Saya itulah untungnya guru-guru saya kecil baik-baik. Jangan makan jengkol nak. Padahal dia makan juga. Sampai setua ini nggak pernah saya makan jengkol. Tapi ajaibnya, itulah disuruh berpikir. Di belakang rumah saya ada pohon jengkol besar, doyong. Saya waktu kecil disuruh berjemur. Jam 8 sampai jam 9 suruh jemur sama bibi supaya badanmu kuat, supaya kau jadi pemain kungfu. Supaya tulangmu kuat, kau harus berjemur. Di pohon jengkol itulah saya duduk menghadap matahari. Banyak pohon, ada jambu, mangga, pisang, macam-macam buah-buah. Kadang-kadang datang monyet.
2-3 ekor datang, monyet ekor panjang, ambil jambu, ambil sawo, ambil mangga. Saya lihat gitu. Tidak setiap hari karena banyak kebun orang juga. Tapi anehnya kalau monyet itu datang saya senang sekali. Wah, monyet datang ambil buah. Sekalipun nggak pernah diambilnya pohon jengkol itu. Saya tengok, ya banyak kali buahnya nih, ribuan biji. Tak pernah jengkol ngambil buah, diambil monyet. Pisang diambilnya, jambu diambilnya, mangga diambilnya, rambutan diambilnya. Jengkol enggak. Sini saya masih kecil. Satu hari kepala desa menangkap monyet. Diikat pinggangnya, dibikin ke rumahnya kan. Dia naik, rumahnya dari kayu turun. Orang ngasih pisang, dikupas dimakan, ngasih jambu dimakan. Saya ambil lah jengkol. Dikupas pakai parang. Saya ambil lah udah dikupas jengkol 4-5 biji. Datang saya ke monyet itu, nggak ada orang. Saya lempar, ditangkapnya, memang jago dia. Stop, diciumnya. Monyet nggak mau jengkol. Saya ambil satu lagi, tangkap, buang. Sekarang saya udah besar, udah tua, saya pikir monyet aja nggak mau jengkol. Jangan marah kalian sama saya. Kalian tes aja lah, besok carilah monyet, kasihlah jengkol, nggak mau. Kalau kita ikut Nabi, Nabi bilang wajib kita ikut, betul nggak? Nabi bilang sunat kita ikut, betul nggak? Nabi bilang makruh kita ikut. Nabi bilang haram kita ikut. Nabi bilang mubah kita ikut. Yang haram dekati pun nggak boleh. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jangan dekati hamar. Fajtanibu, jauhi. Kalau yang makruh berhentikan, stop. Kalau yang haram jauhi. Kalau yang mubah sedikit. Kalau yang sunat banyakkan. Kalau yang wajib perindah. Salat subuh 2 rakaat bikin indah. Wuduknya sempurna, pakai jubah, pakai serban, pakai minyak wangi, berjemaah ke masjid, bacaannya panjang, rukuknya panjang-panjang, sujudnya lama-lama, ya kan? Diperindah. Puasa Ramadan wajib. Karena wajib nggak bisa diperbanyak, hanya bisa nggak bisa saudara-saudara berhubung subuh masih sejuk, marilah kita sholat subuh 40 rakaat sambil sepot, nggak boleh. Yang wajib hanya bisa diperindah. Kalau yang sunat bisa diperbanyak. Kalau yang mubah sedikit saja, makan sedikit, tidur sedikit, sedikit. Kalau yang makruh stop, monyet aja nggak mau. Kalau yang haram jauhi. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah SWT. Amin. Saya datang ini dengan adik-adik kita Yayasan Cinta Palestina pada tanggal 19 Februari 2019. Datanglah permintaan untuk membangunkan sebuah masjid di Gaza, Palestina, tempat kelahiran Imam Syafi'i. Di situ sudah ada masjid kecil namanya Masjid Al-Iman kalau nggak salah saya. Tanahnya lebar 0,5 hektar, 5.000 meter. Tapi di situ ada madrasah penghafal Quran. Sudah 23.000 orang hafal Quran dari masjid itu. Mereka minta kepada adik-adik kita ini untuk dibangunkan masjid yang bagus. Karena mereka nggak ada uang. Disetujui. Diletakkanlah batu pertama 19 Februari 2019. Jadi udah 2 tahun. Sudah jadi gedungnya. Rencana 1 tingkat. Mereka bilang kalau 1 tingkat pesantren Hafiznya hilang. Dibikin 2 tingkat. Kata orang tuh kalau 2 kurang 1 lagi lah. Yang lantai 3-nya itu untuk pengungsi-pengungsi Palestina yang rumahnya dibom Israel, digusur. Kalau musim dingin, Oktober, November, Desember, Januari, itu minus 15 sampai 17 derajat Celcius, di bawah 0. Mereka bisa mati beku kalau tidur di kemah. Mereka bisa mengungsi di lantai 3 masjid kita. Alhamdulillah sudah 40 miliar lebih kita kirim. Selama 2 tahun, masjidnya udah jadi 3 tingkat. Atapnya sudah dibeton. Menaranya pun 45 meter sudah jadi.
45 itu tahun kemerdekaan Indonesia. Masjid itu diganti namanya menjadi Istiqlal Indonesia, Masjid Kemerdekaan Indonesia. Kenapa Indonesia yang diminta? Karena kalau Kuwait yang bangun udah jadi dibom. Israel nggak takut kan, Kuwait cuma 350.000. Brunei bangun dibom. Penduduk Brunei cuma 250.000. AA Gim 2 tahun yang lalu berhasil mengumpulkan uang seluruh Indonesia seperti ini, membangun rumah sakit Islam Indonesia di Gaza. Baru 1 bulan kurang lebih jadi, kanan kiri dibom. Tapi rumah sakitnya enggak, karena ada merah putih. Saya berharap masjid ini nanti di menaranya itu ada masjid, ada bendera merah putih dan Palestina, sehingga nggak berani dia ngebom masjid ini. Sudah dipakai sholat Idul Adha dan sudah dipakai sholat 5 waktu, tapi belum jadi. Sekarang kita sudah import marmarnya. Kita nggak bisa pakai keramik, Pak, dingin. Musim dingin tuh beku kalau keramik, harus batu. Sudah masuk batunya, tinggal pasang. Jadi kita sekarang mengejar interior dalam. Saya berharap Ramadan ini paling tidak marmer yang lantai 1 semua udah dipasang, bisa dipakai iktikaf. Kalau sholat udah dipakai iktikaf, dan sholat Idul Fitri sudah dipakai, Idul Adha sudah dipakai. 5.000 orang yang sholat di sini. Dan di depannya ada kuburan massal untuk orang-orang mati syahid di seberang jalan. Jadi kalau udah mati ditembak Israel, disolatkan di masjid kita, dikubur di seberang jalan masjid kita ini. Jadi saya minta semua nyumbang. Caranya begini, masukkan tangan ke dalam kotaknya itu. Ya Allah, ini 10 juta, cuma duitnya belum ada. Maka dia dapat pahala sedekah 10 juta. Kalau dia masukkan 50.000, dibayar Allah 700 kali lipat, paling sedikit. Kebanyakan ambil baliknya, stop dulu. 50 ambil baliknya 20, nggak apa-apa. Asal jangan masuk 50 pulang 200. Siap? Ya. Mari kita mulai. Salatullah, salamullah ala Rasulillah.